dunia manusia, bawahnya itu kayak bawahnya itu dimensi, ngomongnya peta dan asura gitu-gitu lah, yang pokoknya buruk. Nah, yang jajaran atas itu memang dimensi sang Buddha itu sendiri ya, masalah Buddha kan tahapnya paling atas. Halo guys, welcome to our channel bersama gue Tiara Olivia dan Aileen Ho, di SGN Entertainment. Yes. Enggak guys, kita masih tutup di Ciamis dan hari ini kita lagi mensabotase studionya SGN. Setuju. Ya, kita lagi main-main ke SGN, pengen tahu studionya SGN. Mana tahu bisa diambil alih sama Ciamis. Ya, amin. Ya. Jadi mungkin TV bisa dikasih bawa pulang. Nggak usah bawa pulang, cukup buat background di belakang aja. Terus ini kan meja-mejanya lumayan luas ya. Kalau punya Ciamis kan mungil, atau ini bisa sekalian. Beda desain ya. Beda desain. Ini gamers banget sih. Iya sih. Bingung ya. SGN itu kan kisahnya tentang Lucifer sih. Iya. Tapi mejanya penelitian. games. Jadi Lucifernya lagi main game. Mungkin. Oke, dan hari ini kita akan membahas salah satu tema yang ini tuh bisa dikatakan dikuasai juga sama Ci Aileen. Masalah reinkarnasi, tapi kita mau membahas menurut kepercayaan dari agama Hindu dan juga Buddha. So, seperti biasa gue bacain sedikit aja informasinya yang bisa kalian juga kutip dari banyak banget sumber. Di sini dikatakan bahwa dalam agama Hindu, reinkarnasi atau dilahirkan kembali sangat diyakini karena reinkarnasi bagian dari 5 dasar keyakinan. Di antaranya, yang pertama, percaya adanya Tuhan atau dengan sebutan Brahma atau Hyang Widi. Yang kedua, percaya adanya Atma. Yang ketiga, percaya adanya hukum karma pala. Yang keempat, percaya adanya Purnabawa. Dan yang terakhir, percaya adanya moksa atau reinkarnasi atau samsara. Mohon maaf, suara gue kayak agak-agak gimana gitu ya. Kenapa? Abis nyinden cah. Habis ini. Iya, ini hari Minggu kemarin abis nyinden. Pulang nyinden suaranya tiba-tiba hilang. Dan ini lagi masa pemulihan. Jadi Luar biasa. agak aneh ya suaranya. Ya udahlah. Aman kok tapi. Ya udah ya guys ya. Nggak peduli dengan suara, yang penting konten. Ya. Okay. Dan dikatakan juga dalam agama Hindu dan Buddha, reinkarnasi merupakan satu ajaran yang diyakini oleh para penganutnya. Melalui reinkarnasi, seseorang akan berusaha untuk mencapai tujuan yang utama. Dan sementara itu, keyakinan umat Hindu terhadap reinkarnasi meyakini bahwa kelahirannya saat ini tidak terlepas dari belum tuntasnya ikatan masa lalu atau ikatan karma di masa lalu, sehingga harus terlahir secara berulang-ulang untuk memperbaiki dan menuntaskan segala ikatan tersebut guna melepaskan diri dari kesengsaraan. Nah, kita berbicara mengenai reinkarnasi ya, Ceh. Sebenarnya dari berita dan informasi juga banyak yang katanya mengalami reinkarnasi. Bahkan ada juga beberapa yang memang dia mengalami reinkarnasi dan akhirnya dia ingat. Oh iya, ada beberapa kasus. Nah, nanti aku mau tanya, kira-kira itu tuh benar apa enggak? Oke. Dan di sini aku ngambil 2 kasus ya, Ceh, dari kasus yang reinkarnasi. Yang pertama nih ada kasusnya Sinta Devi. Mungkin teman-teman juga udah pada tahu, di mana gadis bernama Sinta Devi ini lahir pada 11 Desember tahun 1926 di sebuah kota kecil di Delhi, tepatnya di India. Jadi awalnya gadis ini tuh belum pernah berbicara sampai akhirnya dia usia 4 tahun. Nah, pada saat usia 4 tahun itu, gadis itu tiba-tiba membuat sebuah pengakuan yang membuat seluruh keluarganya terkejut. Kenapa? Konon katanya Santi ini mulai mengatakan bahwa rumah yang ditinggalinya tersebut bukanlah miliknya. Dan Santi juga mengatakan bahwa ia mulai mengingat detail kehidupan masa lalunya. Wow, dan kemudian pada usia 6 tahun, Santi meminta orang tuanya membawanya ke kota Mathura, negara bagian utara Pradesh, untuk menemukan suaminya dari kehidupan sebelumnya. Di mana Santi mengatakan bahwa di kehidupan sebelumnya dia sudah menikah, mempunyai suami dan mempunyai anak. Dan sontak saja nih pengakuan seorang Santi yang masih berusia 6 tahun ini membuat seorang Mahatma Gandhi langsung turun tangan untuk menemui Santi dan akhirnya membawa Santi ke kota Mathura tersebut untuk datang ke rumah yang katanya adalah rumah suaminya dulu. Nah, pas udah datang ke sana nih, otomatis kan suaminya nih
nggak percaya lah ya dengan anak kecil yang masih 6 tahun kok bisa-bisanya dia berbicara seperti itu. Tapi ternyata gelagatnya dan cara bicaranya serta pokoknya tingkah laku dari si Santi ini benar-benar mencirikan bahwa ia tuh adalah istrinya di masa dulu. Yang pada saat ini dimana suaminya tersebut ini sudah menikah lagi dan of course sudah bahagia lah dengan kehidupannya sekarang. Nah, Santi juga menjelaskan bahwa ia meninggal 10 hari setelah melahirkan disebabkan adanya komplikasi. Dan ternyata benar saja suaminya akhirnya menyadari bahwa memang gadis yang berusia 6 tahun yang bernama Santi itu adalah istrinya di masa lalu. Tapi tetap saja namanya kan itu kan sudah masa lalu, ditambah lagi saat ini Santi ini masih berusia 6 tahun yang akhirnya dia harus balik lagi kembali ke rumahnya di Delhi. Dan sampai di usianya yang kurang lebih 8 atau 9 tahun Santi ini lupa dengan apa yang sudah dia ceritakan. Nah sebenarnya kalau kasus-kasus kayak gini mungkin kita bisa kulik lebih dalam ya guys. Benar gak sih memang terjadi seperti ini atau ini cuma karangan aja kah atau cerita-cerita fiksi doang. Dan kasus yang kedua ini mengenai kasus The Polo Twins di mana konon waktu itu masyarakat kota Hexham Inggris pernah dihebohkan dengan pemberitaan tentang kasus reinkarnasi yang terjadi pada salah satu warganya, yakni keluarga John Pollock, di mana awal cerita bermula ketika John dan istrinya memiliki 2 putri bernama Joanna dan juga Jacqueline? Ya pokoknya itulah ya guys ya. Nah pada tanggal 5 Mei tahun 1957, kedua putri John ini itu udah mulai remaja dan akan pergi menghadiri acara ibadah di gereja Katolik di dekat rumah mereka bersama seorang temannya bernama Anthony Leyden. Nah, pada saat itu nahas banget mereka ketabrak sama mobil yang akhirnya harus membuat mereka meninggal dengan tragis. Nah, otomatis ya guys, namanya orang tua ketika kehilangan sosok anak pasti akan sedih. Sampai akhirnya bisa dikatakan ayahnya dari si kembar ini banyak yang mengatakan bahwa ia tuh gila. Tapi ayahnya ini selalu percaya diri bahwa ia mengatakan akan lahir kembali putri mereka yang telah meninggal ini. Sampai akhirnya 1 tahun setelah kepergian Joanna sama Jacqueline ini, benar aja sang istri ini ternyata hamil lagi. Nah setelah diperiksa dokter kan bilang katanya hamilnya tuh cuma 1. Tapi entah kenapa suaminya ini yang bernama John Paul ini dia tuh optimis banget mengatakan bahwa anaknya itu ada 2, yakni kembar. Anak yang di kandungan sang istrinya ini kembar, padahal udah jelas-jelas di USG-nya tuh cuma 1. Sampai akhirnya sang istri melahirkan dan ternyata benar. Sang istrinya melahirkan kembali bayi kembar dengan tanda lahir yang sama seperti kakak kembarnya sebelumnya. Dan bahkan nih ketika usia 2 tahun bayi kembar ini itu dia meminta mainan yang pernah dimainkan sama kakaknya dulu. Jadi awalnya tuh keluarganya, entah istrinya ataupun suaminya tuh, bahkan keluarga dan teman-teman sekitarnya itu juga biasa aja. Walaupun mereka mukanya mirip, terus ada tanda akhir yang mirip juga, tapi mereka tuh kayak biasa aja. Ya udahlah itu mungkin cuma mirip aja. Tapi sampai usia 5 tahun Gillian dan Jennifer ini memainkan semua permainan yang udah pernah dimainkan sama almarhum kakak kembar mereka. Bahkan tempat dan lokasi titik-titik permainan mereka pun mereka sampai inget. Dan itu sesuatu yang mengejutkan yang sampai akhirnya menghebohkan masyarakat di Inggris. Dan tentu saja ini adalah pembuktian bahwa apa yang dikatakan sang ayah ternyata benar-benar terjadi. Ketika anak kembarnya diambil Tuhan, setahun kemudian ia dilahirkan kembali atau dihadirkan kembali atau diberikan kembali bayi yang kembar yang sama. Tapi setelah usianya 5 tahun beranjak 6 tahun, ternyata nih kedua si kembar itu juga sudah lupa dengan apa yang mereka katakan atau apa yang mereka alami.
So ini tuh sebenarnya kasus reinkarnasi juga kah? Atau memang hanya kebetulan aja kah? Atau seperti apa? Nanti kisah lengkapnya bakal dijawab sama Cak Aileen. Dan kebetulan karena kita membahas mengenai reinkarnasi dalam kepercayaan Hindu dan Buddha, di sini Camis nggak cuma berdua. Udah aja sibuk banget sih dari tadi. Iya, sambil scanning aku. Iya sibuk. Yang satu ngomong, yang satu scanning, yang satu ada yang minum. Gelasku bocor Bocor ada yang minum dari bawah. Oke, jadi kita kedatangan bintang tamu yang luar biasa, yang punya studio ini, yang punya tempat ini. Kita panggilkan saja Ibu Kadek. Halo. Silakan dipersilakan naik ke atas panggung. Halo kakak. Halo Tiara, halo Aileen. Akhirnya kita berjumpa lagi. Iya. Setelah sekian sekte. Kok sekian sekte? Di sini mainannya sekte ya? Iya ngeri ya di sini mainannya sekte, main dajal di sini. Main jalangkung. Kalau kita lagi gabut di sini main jalangkung. Ini kan Kayaknya persembahan gitu, kita buat persembahan ya. Iya, ini kan yang kita ini kan. Editor ganti sigil. Jadi tadi udah ngerosting gitu kan. Bagus ya. Camis ruangannya ya. luar biasa. Videonya bagus ya. Bagus. Wah, layarnya juga camis ya. Ini kenal nggak sih? Ini punya siapa? Ini kayaknya mirip-mirip sama yang di rumah sih, tapi kayak beda ya. Beda. Ini kan kalau yang jual ini banyak. Oh, banyak. Tapi ini gimana banyak, ini? Ini banyak ya. Ini beli di online shop banyak juga. Iya. Bisa. Ini juga beli banyak. Ini pasaran kok, tenang aja. Camis tuh bisa ngeduplikat studio-studio orang. Nah, studio dia boleh nggak diduplikat? Diduplikat. Diambil aja, angkut bawa pulang barangnya. Oke. Meja gamenya juga ya. Iya, ini harusnya buat aku. Oh iya, Tiara yang jago game. Kenapa kalian tuh membahas sesuatu yang kontroversi tiba-tiba mejanya? Oke, baik. Mejanya komplain ya, tolong komplain sama meja game ya. Ini perdebatan aku sama Adam sebenarnya. Iya, tolong Anda komplain sama dia biar seleranya biasa lah ya. Oh iya. Tapi kan dia juga gamer kan? Siapa? Dia Gamer Mobile Legend. Dia gamer yang lain juga. Agak cukup. Oke, sorry ya Kak. Oke, kita nggak mau ngebahas dia ya, aja nggak usah dibahas, nggak penting juga. Kita mau membahas masalah reinkarnasi yang ini kan kepercayaannya dari Hindu dan Buddha. Kak Ayu sendiri kan kepercayaannya Hindu nih. Iya. Kalau menurut Kak Ayu sendiri, reinkarnasi di kepercayaannya Kak Ayu itu emang beneran lengket kental banget gitu atau itu cuma ya konon katanya aja sih? Kalau misalnya ini disclaimer, agama Hindu tuh sebenarnya luas banget, kepercayaannya tuh personal banget. Yes. Ya ini mungkin agama Hindu versi yang aku pelajari dan aku percayai gitu. Dan karena itu memang sebenarnya basic banget agama Hindu. Jadi itu kita ada namanya Pancasrada, 5 dasar kepercayaan agama Hindu. Yang tadi Tiara jelasin juga. Nah yang pertama itu kan ada yang namanya Brahman. Jadi itu kayak percaya dengan adanya satu Tuhan gitu. Terus ada yang namanya Atman, itu kita percaya dengan adanya roh atau jiwa. Yaitu roh dan jiwa itu adalah percikan terkecil dari Brahman. Dan itu sifatnya kekal. Dia kekal, jadi walaupun reinkarnasi lagi dia tetap sama gitu. Terus ada yang namanya karma pala. Karma pala itu hasil dari perbuatan. Karma hasil pala perbuatan ya, pokoknya kalau gak salah gitu kebalik ya. Nah terus ada yang namanya reinkarnasi atau purnarbawa. Jadi reinkarnasi atau purnarbawa itu proses kelahiran kembali. Jadi kita sebagai jiwa diberi kesempatan untuk memperbaiki kesalahan kita, terus menerus sampai akhirnya kita moksa. Moksa itu kita bersatu sama Tuhan. Jadi goalsnya itu sebenarnya moksa itu sendiri gitu. Jadi kalau reinkarnasi itu percaya banget sih, harusnya ya pada agama Hindu. Karena itu basic banget kita dibilang agama Hindu. Oke. Anda ada masalah. Ya udah next aku ya. Anda ada masalah. Gak ada, cuma ngeliat aja kayak lirik ada pertanyaan gak ya, soalnya aku gak tahu mau nanya apa. Enggak, aku agak bingung ya dengan konten kali ini guys. Ya, ini Anda lebih paham tentang reinkarnasi kan. Terus tiba-tiba ngelirik ke saya ketika Kak Ayu sudah ngejelasin. Terus nah, kalau Aileen ini kan Buddhism belajar juga kan ya. Nah, aku jadi gue nanya. Gak apa-apa
Tanya. Kalau Ai sendiri juga gitu percaya reinkarnasi apa gimana? Percaya karena sebenarnya kan aku memang sempat sekolah di sekolah Buddha. Dari aku TK ya, dari aku TK sampai aku SMP lah. Jadi ada belajar dan mereka sangat amat dekat dengan hukum karma dan reinkarnasi. Itu nggak bisa lepas. Gitu. Iya benar, karena reinkarnasi itu adalah hasil dari karma pala. Jadi itu emang korelasinya dekat banget. Jadi kalau karma pala tuh dibagi 3 kalau kita. Jadi ada yang karma kita sekarang kita rasain sekarang, kayak misalnya kita makan pedas jadi kepedesan, itu kan instan kan. Ada yang menengah gitu lah, jadi kayak di kehidupan kita yang sekarang tapi kita rasainnya nanti. Misalnya kita bekerja keras sekarang, hasilnya nanti. Misalnya kita berbuat jahat sekarang, kedepannya mungkin kita merasakan hal yang sama gitu. Ada yang ketiga itu kita merasakan karma di kehidupan selanjutnya. Jadi misalnya kehidupan kita sekarang kita berbuat yang sangat baik dan ya pokoknya lebih baik dibandingin yang negatif gitu. Jadi di kehidupan selanjutnya kita lahir di kondisi yang mapan, misalnya di keluarga yang baik gitu. Begitu juga sebaliknya, kalau misalnya kita jahat banget, kehidupan selanjutnya ya kita mungkin tidak beruntung atau seperti itu lah. Actually sedikit mirip sama yang di Buddhis sih. Karena kan Buddhis itu sangat amat percaya apapun yang kita lakukan itu pasti ada karmanya kan. Nah kalau misalnya kita mengumpulkan karma yang baik di kehidupan ini, ke depannya itu kita bisa lahir kayak menjadi dewa kalau nggak salah ya. Mohon maaf kalau aku ada salah, tolong correct me if I'm wrong aja sih. Jadi bisa reinkarnasi jadi dewa atau enggak ke dimensi yang lebih baik. Jadi jajaran di Buddha itu kalau nggak salah ada 31 alam. Kalau nggak salah ingat 31 atau 33. Tapi saya nggak tahu kalau nggak salah 31. Nah terus manusia itu di jajaran yang keempat. Dunia manusia. Jadi dunia manusia bawahnya itu kayak bawahnya itu dimensi, ngomongnya peta dan asura gitu-gitu lah, yang pokoknya buruk. Nah, yang jajaran atas itu memang reinkarnasi bukan reinkarnasi, dimensi sang Buddha itu sendiri ya kalau nggak salah. Buddha kan tahapnya paling atas. Nah, di bawah-bawahnya itu kayak masih ada jajaran. Kalau mengumpulkan karma baik bisa jadi manusia lagi atau enggak bisa jadi ya di dimensi dewa itu. Tapi kalau mengumpulkan karma negatif ya turun. Atau enggak bisa jadi hewan. Soal aku gitu sih. Jadi untuk proses reinkarnasi sendiri bisa di detail nggak sih, dikasih tahu detail atau mungkin gambaran ciri-cirinya atau gambarannya sih lebih tepat? Aku sebenarnya belum tahu dengan jelas amat mengenai proses reinkarnasi, tapi yang dari pengetahuan aku dan pengalaman aku ya yang aku bakal ceritain. Jadi ketika seseorang meninggal itu kan kita pasti akan membawa karma dan kita bertanggung jawab dengan tindakan kita dengan Tuhan, ya kan. Nah terus intinya kita itu pasti akan ada yang namanya pengadilan lah. Jadi Tuhan berunding, oh ini jiwanya harus kemana. Dan dihitung juga karma baiknya, karma buruknya seberapa nih. Nah terus sebenarnya reinkarnasi itu agak kompleks menurut aku. Karena ada yang sebenarnya bukan terlahir kembali karena karma yang negatif. Atau enggak mereka untuk membayar karma. Jadi ada juga beberapa jiwa yang terlahir kembali karena untuk bertugas atau aku bertugas. Dan yang satu lagi itu karena mereka itu istilahnya di kehidupan ini mungkin mereka udah menjalankan kehidupannya sangat amat baik. Dan mereka udah menyelesaikan tugas ini dengan baik. Nah, mereka kayak harus naik ke next level. Jadi di reinkarnasi berikutnya mereka learn something new. Mungkin yang istilahnya dulu mereka belajar apa gitu yang kesusahan apa gimana, di kehidupan yang baru mereka belajar yang baru lagi. Dan itu menurut aku agak amatur sih dibilang kalau itu berkaitan dengan karma negatif gitu. Nah terus kalau proses itu kan balik lagi ke proses. Jadi ketika seseorang udah meninggal bakal diadili, bakal dilihat. Nah habis itu dari situ arahnya kemana nih? Karena dimensi itu tuh banyak banget. Ada yang sebenarnya arahnya bukan ke reinkarnasi, ada juga. Nah terus kalau yang ke reinkarnasi itu intinya yang waktu itu aku ngeliat di Vision ya, mereka itu kayak nunggu di suatu ruangan. Ada yang cepat reinkarnasinya tapi ada yang menunggu waktu dulu. Dan itu ada dimensi yang memang manusia-manusia itu menunggu di situ, aku lihat. Nah ketika sudah waktunya, aku kayak ngeliat itu kebanyakan dijaga sama malaikat ya. Malaikat atau enggak Grim Reaper, sejenis kayak gitu. Abis itu kayak ada mesin ya, aku gak tahu sih, kayak warnanya putih gitu sih. Cuman aku nangkapnya itu kayak mesin gitu loh, tapi aku gak ngerti mesin apa. Mesin gimana sih maksudnya?
Nah itu dia aku nggak ngerti. Pokoknya manusia itu nanti masuk habis itu bisa reinkarnasi. Tapi nah itu dia aku nggak tahu. Karena sebenarnya setelah aku pelajari beberapa hal, manusia itu lahir juga ada takdirnya kan. Makanya kadang nggak tahu sih. Mungkin di beberapa kepercayaan kita lahir di tanggal tersebut bukan suatu kebetulan. Karena ada takdirnya juga. Dan itu ada hitungannya. Kalau di Patsil mungkin orang-orang Patsil lebih tahu akan hal itu. Makanya menurut aku mungkin dimensi waktu itu, yang waktu untuk menunggu itu fungsinya mungkin untuk itu kali. Mungkin salah satunya. Itu sih kalau ngomongin proses. Dan ya tergantung Tuhan hitung-hitungannya gimana. Kalau yang memang untuk membayar karma, Tuhan punya caranya sendiri supaya orang tersebut membayar karmanya. Jadi ada, ya Tuhan paling tahu yang terbaik untuk setiap anaknya apa dalam membayar karma kan. Jadi kalau dari contoh kasus pengalaman aku sih, beberapa kasus dari anak-anak kebutuhan khusus yang khususnya mungkin autism, retardasi mental, atau enggak yang Down syndrome, itu kebanyakan yang aku lihat itu memang ada karma. Jadi they do something bad in the past life. Ya beberapa dari mereka ya ada melakukan tindakan penghabisan nyawa orang sih. Makanya mereka lahir kembali dalam kondisi yang sangat amat terbatas. Dalam kondisi terbatas itu kan seseorang juga sangat tersiksa. Nah itu dia. Tapi at the same time biasanya mereka dilahirkan di keluarga-keluarga yang memang mampu, orang tuanya mampu merawat mereka dengan baik. Mungkin bisa jadi dari finansial atau enggak dari kesabaran, kasih sayang. Itu yang sebenarnya mereka butuhkan dan yang butuh mereka pelajari dalam hidup. Gitu sih. Tapi kalau yang kasus lain yang disabilitas, contohnya yang orang cacat dan lain sebagainya, aku belum bisa banyak komentar karena aku belum pernah punya klien yang demikian. Gitu. Sebenarnya yang Aileen sebutin tadi itu di Hindu juga ada kepercayaannya sih. Jadi reinkarnasi sendiri pun itu kita nggak langsung lahir kembali gitu, tapi kita melalui proses masuk surga atau masuk neraka. Oh, ya, jadi menarik. Kita dihakimi dulu dan nggak bisa langsung reinkarnasi. Jadi kayak ada nunggunya gitu juga, Jadi kayak somehow di Bali tuh ada yang bilang kayak setelah kita meninggal kita nunggu dulu untuk direinkarnasi. Jadi kayak pada waktunya. Jadi kalau lu dikasih kesempatan untuk lebih cepat reinkarnasi itu lebih bagus karena kita lebih bisa cepat dikasih kesempatan untuk memperbaiki, dalam artian gue setuju juga sama yang Aileen bilang tadi, nggak harus kita punya sifat jelek atau perbuatan dosa gitu untuk bisa reinkarnasi. Tapi ada yang kita memang sudah baik di kehidupan sekarang, kita udah mencapai yang maksudnya melakukan hal yang Tuhan mau juga, tapi tetap direinkarnasi. Kenapanya? Karena goals utamanya kan moksa ya. Nah moksa itu sendiri udah terlepas dari semua kemelekatan, dari keinginan kita untuk harta, terus juga ya harta kuasa dan segala macam yang duniawi lah gitu. Harta tahta wanita. Iya itu harta tahta wanita ya. Lucu. Ya harta tahta wanita ya, pokoknya sebenarnya hal-hal yang baik sebenarnya, tapi itu tetap duniawi, tetap kemelekatan gitu. Oh iya ngerti. Ya lebih ke situ sih, sampai akhirnya kita benar-benar ngejalanin hidup tanpa mikirin itu semua gitu, kayak emang untuk tangan Tuhan aja. Tapi ada gak sih contohnya let's say di Hindu ya, aku gak terlalu paham Hindu jadi kayak butuh tahu. Aku taunya dari Buddhism sih, soalnya menurut aku Hindu dan Buddhism pasti ada titik di mana ada perbedaannya, walaupun mungkin ya konsepnya serupa, tapi kan bisa jadi ada yang berbeda kan. Nah kalau di Buddha itu ada yang percaya misalnya kita melakukan banyak karma baik di kehidupan ini. Nah let's say kita kehidupan depannya terakhir menjadi manusia. Nah ketika kita menjadi manusia ini biasanya diberkahi oleh banyak hal yang positif. Contohnya bisa jadi dia lahir dari keluarga yang kaya atau enggak dapat karir yang bagus or something good lah happen in their life. Itu ada gak kalau di Hinduism? Ada banget. Itu kan itu balik lagi ke konsep karma pala yang aku bilang sebelumnya. Yang kita lakuin di kehidupan sekarang dirasain ke kehidupan selanjutnya. Ya maksudnya adalah yang kita rasain sekarang itu berarti dari karma yang kehidupan sebelumnya gitu. Misalnya let's say ya kayak Aileen punya banyak kelebihan yang sekarang, misalnya secara materi atau fisik atau kecerdasan, itu adalah hasil karma baik Aileen dari masa lampau gitu. Gitu. Jadi itu nggak hanya buruk, tapi kebaikan pun juga kita rasain gitu. Jadi itu fair banget gitu. Gitu sih.
di Hindu tuh ada banget kayak gitu. Sebenarnya simple banget sih, dari kita lahir dari keluarga yang baik-baik misalnya, terus itu mungkin hasil karma kita yang sebelumnya gitu. Dan kita boleh bisa untuk perbaiki itu gitu. Kehidupan kita yang sekarang untuk memperbaiki kesalahan yang sebelumnya. Makanya kalau Aileen bilangnya ada jiwa yang udah lama, ada yang baru itu ya Ayah? Ada jiwa lama dan ada jiwa yang baru. Nah itu tuh gimana sih Ayah? Kalau yang jiwa baru itu jiwa-jiwa yang aku rasa tuh sebenarnya nggak pernah reinkarnasi sama sekali. Tapi kalau yang jiwa lama itu jiwa yang mungkin sudah lebih matang dan sudah reinkarnasi berkali-kali. Dan biasanya ada ciri-cirinya sih. Kalau yang jiwa-jiwa baru itu rata-rata orang-orangnya adalah orang-orang yang sangat amat excitement dengan dunia ini. Kayak memandang dunia itu masih baru, masih banyak hal yang pengen gue explore loh. Dan mereka kayak istilahnya kayak jiwa muda lah. Tapi kalau yang old soul bisa dibilang mereka itu adalah jiwa-jiwa yang sebenarnya jauh lebih bijak, lebih dewasa, lebih tenang. Karena deep down di alam bawah sadar mereka ini sudah menyimpan banyak pengalaman, banyak memori yang sebenarnya mungkin mereka nggak ingat. Tapi yang namanya alam bawah sadar itu kan memang menyimpan memori. Pasti ada sedikit banyak akan terbawa dari karakter, dari cara berpikir, dari perilaku, gitu sih. Oke, nah tadi kan dikatakan bahwa reinkarnasi ini berulang-ulang. Dari sisi Ci Aileen atau mungkin dari Kak Ayu sendiri, ada nggak sih batasan reinkarnasi itu maksimalnya berapa? Kan katanya sampai nanti mencapai moksa. Kalau misalkan orang itu masih kayak gitu terus, masa mau reinkarnasi terus? Itu misalkan udah reinkarnasi sampai ketiga, tapi ternyata belum nyampe ke tahapan si moksa tersebut nih. Apakah dia akan kembali reinkarnasi kah atau udah selesai gitu? Berat ya pertanyaannya. Ya, mungkin kalau aku lebih simpel, tapi kalau Aileen bisa lebih detail ya. Karena kamu kan pasti sering baca orang dan klien juga kan. Kalau aku mungkin dari sisi general gitu. Kapan berakhir reinkarnasi sampai nggak ada batasnya. Nggak ada batasnya sih. Sampai mencapai titik moksa. Dan apakah kita dikasih reinkarnasi belum tentu juga. Ada juga jiwa-jiwa yang tidak bisa reinkarnasi. Gitu. Misalnya, ya aku nggak terlalu ngerti ya. Mungkin Ayah lebih ngerti sih soal dimensi sampai ke surga dan neraka. Bahkan ke level itu pun belum tentu bisa ke sana gitu. Jadi kayak aku nggak ngerti gimana secara teknis atau detailnya. Ya balik lagi sampai moksa. Dan reinkarnasi itu sendiri pun belum tentu kita dikasih kesempatan lagi untuk reinkarnasi. Bisa aja jiwa kita stuck di suatu dimensi yang kita nggak tahu di surga neraka kah atau sebelum itu kah. Lebih ke situ sih. Ada. Lumayan related dengan pengalaman aku sih. Aku baru tahu ternyata Hindu juga banyak ajaran-ajaran seperti ini. Karena honestly aku di Buddha pun cuman kebanyakan diajarin mengenai hukum karma itu sendiri. Jadi nanti berefek ke reinkarnasinya seperti apa. Tapi aku gak tahu apa aku kurang belajar dulu di sekolah. Apa aku kebanyakan bolos gitu di sekolah. Kan katanya Ci Aileen di sekolah berantem duluan. Berantem gak ya? Kayaknya kebanyakan diem. Yang dulu banting yang buang tas teman kamu itu nih. Oh itu TK. Udah tau banget dari TK udah bandel ya. Berani. Nah kalau di Buddha itu lebih ke arah, aku belum tahu sih penjelasan mengenai misalnya apakah langsung direinkarnasikan dan lain sebagainya, itu aku nggak tahu. Cuman lebih ke hukum karmanya yang tadi aku jelasin, kalau mendapatkan karma baik ya kehidupannya pasti akan jauh lebih baik. Tapi kalau mendapatkan karma buruk ya di kehidupan ini hidupnya kacau, let's say. Dan istilahnya kayak mereka harus membayar karma. Bahkan katanya ya kalau di Buddha setahu aku ada ajaran yang mengatakan bahwa kalau misalnya dulu kita berutang duit atau nggak berutang budi sama mereka, tapi kita nggak balas di kehidupan yang sama saat itu, nah di kehidupan berikutnya ketika kita lahir kembali menjadi manusia, kita harus bayar-bayarin utangnya mereka. Ada yang konsep seperti itu. Dan ada juga kalau yang memang mereka banyak melakukan tindakan-tindakan negatif, itu bisa lahir menjadi sosok binatang. Binatang itu derajatnya menurut di Buddhism itu sebenarnya di bawahnya manusia. Gitu. Nah, terus kalau ngomongin mengenai reinkarnasi sampai kapan, honestly aku belum meneliti sampai kapan ya. Tapi memang aku percaya
manusia berhenti reinkarnasi ketika memang mereka sudah mencapai tingkat spirituality atau enggak kematangan jiwa yang menurut Tuhan itu udah cukup. Itu pertama. Atau enggak mereka berhenti reinkarnasi karena udah langsung bersatu dengan Tuhan, itu juga ada. Itu butuh penelitian yang lebih lanjut, tapi biasanya mungkin seperti orang-orang yang pertapa atau enggak orang-orang yang memang sangat amat mendalami spirituality ketika masa hidup. Terus ketiga, ada yang berhenti reinkarnasi. Ini kita ngomongin dari sudut pandang yang lebih negatifnya ya. Karena mereka melakukan terlalu banyak tindakan-tindakan kejahatan di bumi. Jadi mereka akhirnya Tuhan gak berkenan dengan jiwa tersebut. Ketika diadili, mereka akhirnya masuk ke dunia gelap. Kita ngomongnya bahasanya dunia gelap. Nah itu mereka biasa disiksa sih. Biasa disiksa. Kayak gitu lah ya. Terus ada juga yang terakhir adalah karena kontrak dengan iblis. Atau enggak memang jiwanya dihasut oleh iblis. Dan ini adalah biasanya jiwa-jiwa yang memang berdosa dan punya pemelekatan dengan duniawinya cukup tinggi. Bisa jadi orang depresi, orang yang memang haus akan harta, itu bisa. Jadi mereka itu adalah sosok-sosok jiwa yang bisa jadi ketika hidup itu memang sudah ada sosok demon yang mengincar. Nah ketika meninggal kan mereka kan dalam kondisi berdosa kan, pasti dalam kondisi jiwa yang berdosa. Nah itu bisa langsung ditarik oleh si demonnya. Jadi mereka nggak bisa direinkarnasi, akhirnya ditahan. Ada juga yang memang ketika meninggal mereka itu jiwa-jiwa yang melakukan banyak dosa, terus iblis baru datang karena mencium bau-bau berdosa, bau-bau jiwa yang tidak tenang, lalu dihasut, lalu masuk ke dunianya mereka. Ya ditahan lah intinya. Ada juga yang memang karena kontrak keturunan atau enggak kontrak dengan iblis semasa hidupnya. Jadi jiwanya sudah pasti bukan milik Tuhan, tapi milik iblis. Dan itu adalah jiwa-jiwa yang gak bisa reinkarnasi. Somehow gak katanya, anjing itu paling dekat untuk reinkarnasi jadi manusia. Hewan spesifik anjing paling dekat dengan manusia. Oke. Katanya sih gitu. Aku baru dengar. Karena kalau manusia itu kan sebenarnya punya 3 hal yang gak dipunya sama tumbuhan sama hewan kan. Kayak akal gitu lah. Kalau hewan tuh cuma punya perbuatan sama perasaan. Perbuatan sama perasaan. Tapi kalau tumbuhan ya perasaan doang gitu. Nah mungkin Aileen juga bisa jawab. Mungkin gak sih kalau kenapa hewan termasuk anjing ini bisa naik ke manusia itu karena yang dinilai sama Tuhan tuh hatinya, bukan akalnya. Jadi berhak untuk naik level gitu. What do you think? I do believe hewan itu juga reinkarnasi, karena kan ada beberapa klien, again ini based on pengalaman klien aku ya, nanyain mengenai hewan-hewan ya di radar. Nah terus kadang ada yang nanyain ini reinkarnasinya apa, iseng-iseng atau enggak jiwanya udah tenang atau belum. Nah memang sebagian dari jiwa-jiwa hewan tersebut juga ada yang old soul dan ada yang new soul juga, aku bisa bilang. Tergantung dari si hewannya sih. Tapi kalau hewan aku belum meneliti banyak. Cuman memang untuk hewan-hewan yang berkategori hatinya penuh dengan ketenangan, kasih, kedamaian, sebenarnya cukup mirip dengan manusia sih. Itu biasa langsung diterima di kubu kanan sih istilahnya. Dan ada yang gak reinkarnasi lagi akhirnya. Ada satu kasus klien aku nanyain tentang, waktu itu peliharaannya apa ya? Kucing ya? Kucingnya cukup penyayang, penuh dengan kasih, damai, berasa. Nah ketika meninggal aku berasa kucing tersebut gak direinkarnasikan lagi. Tapi ya sudah udah bersama dengan Tuhan intinya, apapun itu. Gitu. Mungkin ada beberapa hewan yang memang punya tujuannya untuk direinkarnasikan lagi. Itu ada. Tapi aku belum meneliti banyak sih honestly. Gitu. Soalnya aku juga pernah baca gitu kayak buku yang cerita kisah-kisah reinkarnasi. Kan jadi itu ada satu tokoh, gue lupa namanya siapa nih, waktu itu aku masih kecil banget baca itu. Nah jadi tuh dia kayak tukang begal monyet kera gitu lah, dijadikan makanan. Nah makanya kehidupan selanjutnya dia menjadi kera itu sendiri gitu. Oh iya, mirip kayak di Buddhism. Iya mirip. Tapi mungkin butuh kejahatan atau kejahatan yang tinggi banget untuk bisa turun level gitu kali ya. Nah itu dia, sebenarnya kalau dari aku pribadi, aku
based on datanya kan masih dari klien ya. Sedangkan juga dari klien menurut aku masih kurang datanya untuk meneliti mengenai konsep reinkarnasi ini. Dari aku pribadi sebenarnya aku belum pernah melihat dari manusia ke hewan ataupun dari hewan ke manusia. Sama ini belum pernah. Lebih ke manusia atau enggak manusia ke mungkin dulunya bisa jadi dewa, let's say dewa atau ya mungkin alien, mungkin kepercayaan di luar sana yang mengatakan starseed itu dari gugusan bintang luar sana itu ada. Tapi kalau hewan ataupun tumbuhan aku belum pernah lihat. Mungkin bisa jadi itu ada beberapa pengecualian kali ya, tapi aku butuh meneliti lebih lanjut, jadi aku belum bisa banyak komentar intinya. Jadi gini, kita balik lagi tadi ke reinkarnasi sendiri. Gimana kalau misalkan ini kan reinkarnasi itu pilihan Tuhan kan, yang dipilih. Kalau misalkan kita terpilih tapi kitanya menolak, bisa gak sih kalau kita menolak untuk nggak reinkarnasi lagi gitu? Ada penolakan sendiri gak sih? Dari setahu aku ya negosiasi bisa, tapi kalau nolak I don't think so, karena nggak ada yang lebih berkuasa daripada Tuhan kan. Ketika Tuhan ngomong A pasti akan terjadi A, dan aku yakin Tuhan selalu punya alasan kenapa manusia tersebut harus reinkarnasi. Kalau negosiasinya sendiri kayak gimana caranya? Mungkin lebih ke arah beberapa hal, misalnya oh kamu dikasih tahu, pasti setiap orang kan punya takdirnya masing-masing. Dan ada beberapa kepercayaan yang mengatakan bahwa sebelum kita lahir itu memang diberitahu blueprint hidupnya, kamu akan mengalami seperti apa, tugas kamu apa di bumi. Nah itu ketika menjalani tugas itu mungkin ada sedikit negosiasi, bisa gak aku seperti ini. Jadi ada sedikit request. Itu masih bisa setahu aku. Tapi kalau mengundo I don't think so, atau enggak mungkin mereka yang paling penting sih setahu aku dari negosiasi itu sendiri sih. Tapi memang ada beberapa kasus juga yang setahu aku, dan ya setahu aku sih, karena manusianya sendiri yang berdoa dan meminta ke Tuhan supaya bisa direinkarnasikan ulang. Contohnya seperti jiwa-jiwa yang hidupnya mungkin dihabisi nyawanya, atau masa hidupnya sebenarnya belum selesai, tapi mungkin something happen, contohnya kecelakaan, dihabisi oleh orang lain, itu kan terjadi ketidakadilan. Nah itu biasanya mereka kadang negosiasi minta ke Tuhan untuk dilahirkan kembali, ada juga. Jadi sebenarnya menurut aku kompleks ngomongin reinkarnasi, karena setiap kasus itu beda-beda dan setiap jiwa itu berbeda-beda. Jadi ya gitulah. Jadi kalau misalkan dari kepercayaannya Kak Ayu sendiri, gimana caranya tahu bahwa dia nih reinkarnasi siapa? Atau mungkin Kak Ayu udah tahu reinkarnasinya siapa gitu? Kalau misalnya ngomongin aku ya, aku terlepas dari agama, ini kan aku di Bali, jadi mungkin lebih ke budaya dan agamaku. Somehow kita di Bali tuh kalau mau lahir atau kita punya anak itu dicek ke ada yang namanya Balian, kayak orang yang bisa ngebaca dan punya sixth sense atau ya bisa ngebaca lah kita lahir dari mana gitu. Itu dilihat dia kelahirannya siapa gitu. Jadi gue rasa sebagian besar orang Bali tuh pasti ngecek sih dia tuh reinkarnasinya siapa, terus dari mana gitu. Dan aku sendiri juga tahu juga, tapi aku nggak tahu benar apa enggak, kan Aileen juga bisa lihat kan. Nah jadi ya, biasanya gitu sih di budaya di Bali, ngecek waktu masih dalam kandungan. Biasanya berapa bulan kandungan? Berapanya itu bebas aja. Bahkan kalau kita lahir udah jadi udah besar pun bisa juga ngecek gitu. Tapi ini disclaimer, nggak semua orang Bali ya. Jadi mungkin ini orang terdekatku aja gitu. Nah kalau aku tuh sendiri, katanya dulu aku sama kakakku tuh suami istri di kehidupan sebelumnya. Jadi aku nggak tahu benar apa enggak. Jadi aku itu dulu di suatu kerajaan. Aku dan kakakku tuh adalah suami istri katanya. Terus aku salah satu kakakku rajanya di sana juga dan aku istrinya. Pada suatu saat kita kayak kabur gitu dari rumah itu. Aku nggak tahu kenapanya. Mungkin ada konflik internal atau gimana, aku nggak tahu. Pada akhirnya kita kabur dan aku katanya sih kita berjanji untuk lahir kembali bersama lagi gitu. Tapi akhirnya lahirnya jadi adik kakak.
katanya gitu. Oh, oke. Oh, yang Oke. penting lahir kembali. Lahirnya kan? kita bareng-bareng lagi yuk gitu. Yuk kita lahir bareng-bareng lagi yuk gitu. Kita pas lahir lagi ternyata jadi adik kakak gitu. Dan itu juga katanya sih cara meninggalnya kakakku pun itu karena pokoknya ada bekasnya gitu di punggungnya dia, dan ternyata benar ada gitu. Tapi aku balik lagi, aku nggak tahu itu benar apa enggak gitu. Oh, berarti ada tanda bekas meninggalnya dulu. Kalau kakakku ya, case iya. kakakku ya. Kalau case aku mungkin ada beberapa hal kayak misalnya ada musik-musik tertentu yang aku nggak tahu kenapa aku takut sama musik itu. Dan katanya itu ada korelasinya dengan kehidupan yang sebelumnya. Gitu. Gimana Ai? Bener ya Ai? Menurut kau Ai? Kenapa? Menurut Aileen bener gak? Nggak mau, aku nggak. Jangan dulu dijawab. Kenapa? Jangan, Aku udah. jangan dulu dijawab. Aku masih ada PR dengan 2 kasus tadi belum dijawab. Ya, yang kasusnya Sinta Devi sama si Polok Tweet tadi. Jadi mau bahas yang mana dulu? Ya, mereka dulu ini bisa di belakangin dulu. Oke. Ini nanti lo dibahas ya berarti ya? Ya tadi Oh aku ya, ini belum- ketinggalan ya guys. Iya. Udah ditinggalkan selama berapa menit? Nah, tadi kan aku udah sempet bacain tuh tentang Sinta Devi sama si twin ini, anak kembar ini. Udah di scan aja. Benar gak sih mereka tuh memang reinkarnasi dan sampai mengingat detailnya itu di usianya yang masih 2 tahun sama 4 tahun, 5 tahun. Gimana sih cara bedainnya jiwa yang udah tua sama yang baru? Maksudnya kalau kita lihat secara awam gitu. Kalau yang baru ya, kalau dari pengalaman aku sih biasanya aku agak bentrok secara energi. Dari hasil riset aku pribadi, sebenarnya jiwa manusia itu pokoknya ada alasan kenapa memori mereka tuh harus dihapus.